Nama saya Liza Ardani Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon fotosintesis pada tanaman C3 dan C4. Pada awal abad ke-120, Frederick Frost Blackman bersama dengan Albert Einstein menyelidiki pengaruh intensitas cahaya atau pemancaran dan suhu terhadap tingkat asimilasi karbon. Yang pertama, pada suhu tetap, tingkat asimilasi karbon beragam dengan pemancaran. Pada awalnya meningkat seiring peningkatan pemancaran. Akan tetapi, pada tingkat pemancaran yang lebih tinggi, hubungan ini tidak berlangsung lama dan tingkat asimilasi karbon menjadi konstan. Nah, yang kedua, pada pemancaran tetap, tingkat asimilasi karbon ini meningkat seiring suhu meningkat pada cakupan terbatas. Pengaruh ini dapat kita lihat hanya pada tingkat pemancaran yang tinggi. Akan tetapi, pada pemancaran yang rendah, peningkatan suhu hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap tingkat asimilasi karbon. Nah, dari dua eksperimen ini dapat menggambarkan poin penting. Yang pertama itu, dari penelitian ini diketahui bahwa secara umum reaksi fotokimia tidak dipengaruhi oleh suhu. Akan tetapi, pada percobaan ini menunjukkan dengan jelas bahwa suhu mempengaruhi tingkat asimilasi karbon. Jadi, pasti ada dua rangkaian reaksi pada proses lengkap asimilasi karbon. Nah, pada fotokimia ini bergantung cahaya dan tahap bergantung suhu, tetapi tidak bergantung pada udara. Nah, poin yang kedua yaitu pada percobaan Blackman. Ini menunjukkan bahwa konsep faktor pembatas lainnya adalah panjang gelombang cahaya. Cyanobacteria yang hidup beberapa meter di bawah tanah itu tidak dapat memperoleh panjang gelombang yang tepat yang diperlukan untuk menghasilkan pemisahan bertetangga fotoinduksi pada pigmen fotosintesis konvensional. Untuk mengatasi permasalahan ini, serangkaian protein dengan pigmen-pigmen berbeda mengelilingi pusat reaksi. Unit ini disebut dengan picobilosome. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat karbon dioksida dan fotorespirasi. Ketika konsentrasi karbon dioksida meningkat, tingkat yang mana gula itu dihasilkan oleh reaksi yang bergantung cahaya meningkat hingga dibatasi oleh faktor-faktor lainnya. Enzim yang mengikat karbon dioksida pada reaksi gelap ini memiliki afinitas pengikat untuk karbon dan oksigen. Ketika konsentrasi karbon dioksida ini tinggi, maka Rubisco akan memfiksasi karbon dioksida. Akan tetapi, jika konsentrasi karbon dioksida ini rendah, maka Rubisco akan mengikat oksigen dan bukan karbon dioksida. Nah, pada proses ini yang disebut dengan fotorespirasi menggunakan energi tetapi tidak menghasilkan gula. Aktivitas oksigenase atau Rubisco tidak menguntungkan bagi tumbuhan karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu salah satu produk aktivitas oksigenasi adalah fosfoglycolat, yang mana fosfoglycolat ini tidak dapat